Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali menyambung perkuliahan kita. Dan hari ini materi kita adalah tentang kalimat efektif. Yang mana materi hari ini masih kelanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu tentang kalimat. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, bahwa dinamakan kalimat adalah gabungan daripada beberapa kata yang mempunyai makna yang lengkap. Ataupun di sini dinyatakan bahwa kalimat adalah satuan terkecil dalam wujud tulisan ataupun lisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Atau kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Itu teori kalimat seperti yang sudah dibahas pada materi sebelumnya. Tetapi yang kita bahas di sini yaitu lebih spesifik lagi, yaitu tentang kalimat efektif. Jadi apa itu sebenarnya kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan atau maksud yang ingin disampaikan oleh penulis atau penutur kepada pendengar atau pembacanya. Dengan kata lain, kalimat efektif mampu membuat si pembaca atau pendengar mengerti secara jelas apa yang dimaksudkan oleh penulis tanpa kesalahan pemahaman sedikit pun. Jadi itu yang dinamakan dengan kalimat efektif. Di dalam bahasa sederhana kita, yang dikatakan kalimat efektif yaitu kalimat-kalimat yang mampu menyampaikan gagasan atau maksud yang ingin kita sampaikan, baik itu secara tertulis ataupun secara lisan, kepada orang yang mendengar ataupun membaca tanpa kesalahan makna ataupun pemahaman sedikit pun. Artinya, apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain dapat dipahami dengan jelas. Yang ingin kita sampaikan maksudnya A, yang dipahami juga A. Jangan kita sampaikan yang dimaksudkan A, tapi yang dipahami oleh pendengarnya yaitu B ataupun C dan sebagainya. Jadi sekali lagi yang dikatakan kalimat efektif yaitu kalimat yang mampu menyampaikan gagasan atau maksud yang ingin kita sampaikan, baik itu secara tertulis ataupun secara lisan, kepada orang yang mendengar ataupun membaca tanpa kesalahan pemahaman sedikit pun. Jadi itu yang dinamakan dengan kalimat efektif. Kemudian kita lihat berikutnya, ciri-ciri kalimat efektif. Jadi ada beberapa ciri kalimat efektif. Dan ciri ini harus menempel semuanya. Artinya harus ada semuanya. Yang pertama apa ciri-ciri kalimat efektif? Yaitu memiliki bentuk yang paralel. Paralel kalau bahasa kita yaitu sejajar. Jadi paralel, kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Dengan kata lain, jika bentuk kata pertama adalah nomina, maka bentuk kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya juga menggunakan nomina. Contoh, tugas seorang murid adalah belajar, berkarya, dan berprestasi. Itu adalah kalimat yang efektif. Yang mana yang mau ditekankan di sini yaitu kata belajar, berkarya, dan berprestasi itu kedudukannya seimbang ataupun paralel. Ya. Sedangkan kalimat yang di bawahnya tertulis di sini, tugas seorang murid adalah mempelajari, berkarya, dan prestasi. Nah, ini yang tidak paralel. Ataupun contoh lain, harga bahan bakar minyak dinaikkan dan menurunkan oleh pemerintah. Harga bahan bakar minyak dinaikkan dan menurunkan oleh pemerintah. Nah, jika kita pahami kalimat itu, maka di situ bukan kalimat efektif. Kenapa? Karena bentuknya tidak paralel, tidak sejajar. Mana yang tidak sejajar? Dinaikkan dan
menurunkan. Satu kata pasif, satu lagi aktif. Dinaikkan pasif, menaikkan aktif. Jadi itu tidak sesuai, tidak paralel. Seharusnya yang betul bagaimana? Harga bahan bakar minyak dinaikkan dan diturunkan oleh pemerintah. Itu baru dia paralel. Kemudian yang kedua, memiliki struktur yang sepadan. Apa maksud struktur yang sepadan? Kesepadanan dalam kalimat efektif bisa dilihat dari keseimbangan atau kesamaan antar struktur bahasa yang digunakan dan gagasan yang ingin disampaikan. Jadi struktur yang digunakan dalam kalimat efektif itu harus sepadan. Jika gagasan yang ingin kita sampaikan maksudnya berlawanan, maka gunakan kata yang berlawanan. Jika kata yang gagasan yang ingin kita sampaikan maksudnya sama atau pilihan, maka kata yang kita gunakan juga harus kata pilihan dan lain-lain ataupun dan sebagainya. Contoh, Andi adalah anak yang suka menolong dan Budi adalah anak yang nakal. Ya, kita lihat di sini. Suka menolong dan anak yang nakal. Suka menolong adalah sifat yang bagus, sedangkan nakal adalah sifat yang tidak bagus. Di sini digunakan kata dan. Nah, ini yang jadi permasalahan dan ini. Apakah dan ini sudah sesuai? Ini tidak sesuai. Ya. Antara suka menolong dan nakal adalah hal yang berlawanan, maka tidak boleh gunakan kata dan. Harusnya apa? Sedangkan. Makanya yang benarnya Andi adalah anak suka menolong, sedangkan Budi adalah anak yang nakal. Begitu juga di kalimat-kalimat yang lain. Heru tidak datang ke kampus, ataupun Heru tidak datang ke sekolah, ya, menyatakan sebab berarti karena sakit. Itu harus seperti itu. Tidak boleh Heru tidak datang ke sekolah sehingga sakit atau sakit. Ya, itu tidak nyambung. Ya, begitu juga kita mau mengatakan pilihan, pilih dia atau saya. Ya, pilih dia atau kamu. Nah, maksudnya pilih dia atau saya. Berarti kan itu pilihan. Berarti harus katanya atau. Ya, pilih dia, saya, dia dan saya berarti pilih dua-duanya. Kalau mau pilih salah satu berarti gunakan kata atau. Kemudian yang ketiga, kalimat efektif memiliki kehematan kata. Nah, jadi ciri-ciri kalimat efektif yang berikutnya adalah memiliki kehematan kata. Yang dimaksud dengan kehematan kata adalah kalimat efektif tidak menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Artinya membuang kata yang tidak perlu sejauh tidak menyalahi kaidah dan makna daripada sebuah bahasa ataupun kalimat. Jadi kalimat efektif itu harus hemat kata yang digunakan. Tidak boleh mubazir, tidak boleh berulang-ulang. Ya. Kita buang bagaimana? Ya, kita buang kata, frasa, atau bentuk yang lain yang dianggap tidak perlu ataupun berulang. Selama pembuangan kata itu tidak menyalahi makna daripada bahasa tersebut. Ya, jangan nanti kita buang tapi maknanya tidak sesuai lagi. Ada beberapa kriteria penghematan kata. Yang pertama, penghematan kata dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek. Ya, maksud ini subjek yaitu unsur kalimat. Jadi bukan hanya subjek ya. Ya, predikat, objek ataupun yang lain juga termasuk. Contoh di sini, karena dia tidak belajar, dia tidak naik kelas. Di mana di sini pengulang subjeknya yaitu kata dia. Karena dia tidak belajar, dia tidak naik kelas. Seharusnya yang benarnya bagaimana? Karena tidak belajar, dia tidak naik kelas. Jadi dia yang pertama ini kita buang. Contoh yang lain misalkan, saya membeli buku dan membeli pulpen. Di situ yang berulang mana? Yaitu kata membeli.
Jadi membeli itu cukup satu saja. Ya, saya membeli buku dan pulpen. Begitu juga contoh-contoh yang lain. Kemudian, penghematan kata dilakukan dengan cara menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Jadi, menghemat dengan cara menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Apa itu hiponimi, apa itu superordinat? Kita lihat langsung contohnya. Dia memakai baju warna merah ataupun berwarna merah. Itu tidak hemat ataupun tidak efektif. Seharusnya dia memakai baju merah. Kenapa warnanya harus dibuang? Karena kalau dikatakan baju merah, pasti warnanya yang merah. Tidak mungkin yang lain. Jadi tidak perlu lagi baju berwarna merah. Cukup baju merah. Begitu juga yang lain contohnya. Misalkan saya membeli handphone ataupun saya membeli HP merek Samsung. Saya membeli HP merek Samsung. Ya, seharusnya bagaimana? Saya membeli HP Samsung. Merek itu tidak perlu lagi karena Samsung sudah pasti menunjukkan kepada merek. Kemudian yang ketiga, penghematan kata dilakukan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Artinya kita tidak boleh menggunakan kata yang bermakna sama dalam satu kalimat. Ya, contohnya sejak dari pagi dia bermenung. Ya, sejak dari pagi. Yang mana yang maknanya sama? Sejak dan dari. Ya. Jadi sejak dan dari itu maknanya sama. Jadi cukup satu saja. Sejak dari pagi. Sejak pagi dia bermenung ataupun dari pagi dia bermenung. Jadi salah satu saja. Kemudian penghematan kata dilakukan dengan cara menjamak kata-kata yang berbentuk jamak. Ya, maksudnya di sini yaitu menghindarkan pemakaian kata yang bermakna jamak dalam satu kalimat. Artinya jangan ada dua kata ataupun lebih yang bermakna jamak dalam satu kalimat. Contoh di sini, para tamu-tamu datang dari Jakarta kemarin. Ya, para tamu-tamu. Para maknanya jamak, tamu-tamu juga maknanya jamak. Maka cukup digunakan salah satu, yaitu para tamu datang dari Jakarta kemarin, ataupun tamu-tamu datang dari Jakarta kemarin. Ya. Contoh yang lain misalkan, hadirin sekalian, para hadirin sekalian dimohon berdiri. Para hadirin sekalian dimohon berdiri. Di situ mana yang harus dihemat, yaitu kata para dan sekalian. Para maknanya jamak, sekalian maknanya jamak. Makanya gunakan salah satu. Para hadirin dimohon berdiri ataupun hadirin sekalian dimohon berdiri. Jadi tidak boleh terlalu mencampur dua kata yang bermakna sama ataupun menggunakan kata-kata jamak dalam satu kalimat. Artinya dua buah kata jamak dalam satu kalimat itu tidak boleh. Cukup satu saja. Kemudian kalimat efektif memiliki kecermatan dalam penalaran. Kecermatan penalaran dalam kalimat efektif maksudnya adalah kalimat tersebut tidak menimbulkan ambiguitas ataupun memiliki makna yang ganda. Jadi sebuah kalimat efektif itu tidak boleh bermakna ganda ataupun maknanya yaitu banyak. Mana banyak di sini? Tafsirannya banyak. Contoh di sini. Contohnya yaitu yang ada dalam ruangan ini harus keluar. Yang ada dalam ruangan ini harus keluar. Mana jadi permasalahan di situ? Kata yang ada dalam ruangan ini harus keluar. Yang ada dalam ruangan ini. Berarti kalau yang ada dalam ruangan ini, ya itu bukan hanya orangnya. Semua benda ya, yang ada dalam ruangan juga termasuk. Jadi kita mengatakan misalkan kita seorang guru.
mengatakan kepada ya siswa kita, tolong yang ada dalam ruangan ini keluar. Yang ada dalam ruangan ini. Jadi maknanya bisa ambigu, bisa bermakna ganda. Maksud yang ada dalam ruangan itu siapa? Apa siswanya saja yang harus keluar atau semua benda yang ada dalam ruangan itu harus keluar? Ya, jadi yang betulnya bagaimana? Semua mahasiswa yang ada dalam ruangan ini harus keluar. Ataupun semua siswa yang ada dalam ruangan ini harus keluar. Ya, contoh misalkan kita mengatakan yang lain. Ya, dilarang menikah dengan gadis sekampung. Dilarang menikah dengan gadis sekampung. Kira-kira bahasa itu ya efektif atau tidak? Ya, menimbulkan makna yang ganda atau tidak? Dilarang menikah dengan gadis sekampung. Yang jadi pertanyaan, gadis sekampung. Bagaimana maksud nama arti kata gadis sekampung di situ? Apakah gadis sekampung itu gadis yang tinggal sekampung ataupun gadis satu kampung? Maksud gadis satu kampung, misalkan di kampung kita ada 50 orang gadis, ya kan gadis sekampung, ya betul. Dilarang menikah dengan gadis sekampung, iya betul. Kalau maksud sekampung di situ maknanya semua gadis. Tetapi dilarang menikah dengan gadis sekampung, yang mau kita sampaikan yaitu gadis yang tinggal sekampung dengan kita. Tentu saja itu salah. Jadi tidak boleh menimbulkan makna yang ganda seperti itu. Maksud kita apa? Dilarang menikah dengan gadis yang tinggal sekampung. Baru jelas kata-katanya. Kemudian yang kelima, kalimat efektif memiliki gagasan yang padu. Artinya kalimat efektif, gagasan yang ingin disampaikan harus kuat. Kalimat efektif ditandai dengan unsur-unsur kalimat yang tersusun dengan baik sehingga memiliki gagasan yang padu. Ketidakpaduan gagasan pada kalimat efektif pada kalimat sendiri terjadi akibat dari seringnya penggunaan unsur kalimat berupa keterangan yang disisipkan antar subjek dan predikat. Jadi kita terlalu sering menambah-nambahkan kata antara subjek dan predikat sehingga makna yang ingin kita sampaikan itu tidak kuat. Jadi sebuah kalimat efektif itu gagasan yang ingin disampaikan harus kuat. Contoh, nah ini yang tidak efektif dulu. Ayah setelah pulang dari kantor langsung menuju meja makan. Ayah setelah pulang dari kantor langsung menuju meja makan. Secara kalimat memang bisa kita pahami, tetapi maknanya ataupun gagasan yang ingin disampaikan kurang kuat ataupun tidak padu. Ayah setelah pulang dari kantor langsung menuju meja makan. Bisa kita pahami memang, tapi tidak padu gagasannya yang disampaikan. Yang padunya bagaimana? Ayah langsung menuju meja makan setelah pulang dari kantor. Jadi yang betulnya ayah langsung menuju meja makan. Jadi tepat gagasannya, kuat. Langsung menuju meja makan setelah pulang dari kantor. Ataupun kita balik juga boleh. Setelah pulang dari kantor, ayah langsung menuju meja makan. Nah, itu baru kuat. Tetapi yang lebih kuatnya memang ayah langsung menuju meja makan setelah pulang dari kantor. Jadi seperti itu. Kemudian, kalimat efektif memiliki bahasa yang logis. Maksud bahasa yang logis di sini yaitu kalimat efektif harus memiliki ataupun menggunakan bahasa yang masuk akal. Bahasa yang logis adalah bahasa yang dapat diterima secara akal sehat oleh pendengar atau pembacanya. Contohnya mana? Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilahkan. Itu tidak efektif. Walaupun sering kita dengar, tapi itu tidak efektif. Kenapa dikatakan tidak efektif dan tidak masuk di akal ataupun tidak logis? Karena waktu dan tempat itu tidak mungkin kita suruh maju. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Berarti yang disuruh maju itu waktu dan tempat, bukan bapaknya.
ataupun bukan orang yang ingin kita suruh maju. Yang benarnya bagaimana? Kepada Bapak kami persilakan. Langsung saja. Kepada Bapak kami persilakan. Ataupun kalau mau menambahkan boleh. Kepada Bapak waktu dan tempat kami luangkan. Nanti boleh. Kepada Bapak waktu dan tempat kami sediakan. Boleh. Yang nggak boleh memang bagaimana? Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Walaupun itu yang sering kita dengar. Tapi secara aturan bahasa itu tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena waktu dan tempat tidak mungkin kita suruh maju. Yang terakhir, ciri-ciri kalimat efektif yaitu kalimat efektif memiliki ketepatan dalam pemilihan kata. Ya, maksudnya di sini yaitu kalimat efektif pemilihan katanya ataupun diksinya tepat. Pemilihan kata yang salah dapat menyebabkan kalimat efektif ataupun dapat menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif. Biasanya kesalahan pemilihan maksudnya, biasanya kesalahan pemilihan kata terjadi pada kata-kata yang bersinonim ataupun kata-kata yang mempunyai makna yang sama. Ya, contoh, Joni menonton pertunjukan konser. Itu betul. Konser itu kita tonton, bukan kita lihat. Jadi yang tidak efektifnya bagaimana? Joni melihat pertunjukan konser. Ya, kalau pertunjukan itu bukan dilihat, tapi ditonton. Rumah itu sedang dibangun. Nah, itu betul. Karena bangunan itu kalau dibuat jadi namanya dibangun. Yang tidak efektif, rumah itu sedang dibuat. Itu tidak efektif. Dibuat itu cocoknya untuk makanan, kue. Ibu membuat kue, betul. Ibu membangun kue, salah. Ibu sedang membuat kue di dapur. Nah, itu efektif. Yang salahnya, yang tidak efektifnya bagaimana? Ibu sedang membangun kue di dapur. Itu tidak efektif. Ya. Oke. Selesai. Jadi, saya ulangi. Yang dikatakan kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan gagasan atau maksud yang ingin kita sampaikan kepada pendengar ataupun pembaca tanpa kesalahan pemahaman sedikit pun. Jadi apa yang ingin kita sampaikan itu harus bisa dipahami oleh orang lain sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Jangan yang ingin kita sampaikan maksudnya A, tapi dipahami oleh orang lain maksudnya B. Ciri-ciri kalimat efektif itu ada 7. Yang pertama, memiliki bentuk yang paralel, artinya bentuk yang sejajar, kemudian memiliki struktur yang sepadan, artinya ada keseimbangan antara bahasa yang ingin keseimbangan antar struktur bahasa yang digunakan dan gagasan yang ingin disampaikan. Kemudian kalimat efektif juga memiliki kehematan kata yang digunakan, memiliki kecermatan penalaran, ya, memiliki gagasan yang padu, memiliki bahasa yang logis, dan yang terakhir yaitu memiliki ketepatan dalam pemilihan kata. Jadi itu materi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Ya, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan pada kolom komentar di video ini. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.